Bapak Irfan Helmi. Beliau menamatkan S1 Ilmu Komputer di Universitas Indonesia, kemudian S2 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Gadjah Mada. Beliau menjadi co-founder dan direktur dari Anomali Coffee, Indonesia Coffee Academy, Pipiltin Cocoa, dan juga Kopi Asli Indonesia. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya izin share screen ya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Ini udah malam-malam, mungkin udah pada lelah ya. Cuman sebelumnya saya ingin menyapa ya Pak Dubes kita yang kita banggakan, Pak Tantowi Yahya, Bapak Marketing Indonesia dan Dunia, Pak Hermawan. Banyak belajar Pak dari Bapak pastinya Pak, buku-bukunya. Kemudian juga Mas Billy, sahabat saya juga nih, banyak kita kerjasama ya, Mas Billy, beberapa waktu yang lalu Mas. Terima kasih banyak Mas. Ibu Nita, Pak Habib Ismail bin Yahya, dan juga Pak Samsul Hadi. Saya di sini juga sekaligus banyak belajar ya. Apa yang saya ingin sampaikan di sini hanya sharing pengalaman beberapa dan mungkin banyak mengandung salahnya juga. Jadi tolong hati-hati gitu. Tolong dicerna kembali. Nah, pertama saya ingin perkenalkan dulu dua perusahaan yang salah satu pendirinya gitu. Jadi yang pertama itu adalah Anomali Coffee. Anomali Coffee itu dipikir pertama kali, apa nih kafe atau roaster nih Van, apa nih jualannya? Kita dari awal itu memposisikan diri itu cukup berbeda. Jadi kita adalah kurator kopi Indonesia. Kita harus yang paling semangat ya, harus berusaha untuk menjadi yang paling tahu supaya bisa menyediakan kopi-kopi terbaik di Indonesia. Jadi roaster, kafe itu sebetulnya alat kita untuk menjadi fungsi kurator gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bagi sebagian teman-teman yang lain gitu melihatnya bahwa saya pedagang kue gitu. Wah, jangan berhenti sebagai pedagang kue, mungkin ada fungsi yang lain yang lebih tidak di kotak-kotakan kecil gitu, sehingga seperti tadi yang Pak Hermawan sampaikan gitu, sehingga punya values ya. Tidak hanya sekedar value. Nah, ini singkatnya kopi-kopi kita dari mulai Aceh sampai Papua. Ada Aceh Gayo, ada Toraja, Bali Kintamani, Sumatera ada macam-macam, Jawa ada macam-macam, Flores, Manggarai, Bajawa, Colol, ya Papua ada macam-macam, ada distrik Modio, ada Wamena, ada macam-macam lah Indonesia. Dan kenapa Indonesia menjadi penting? Kenapa teman-teman UKM Indonesia menjadi penting? Untuk di agriculture, khususnya di usaha yang saya berkutat ya, kita ini berpulau-pulau. Jadi Indonesia adalah rekor pemegang kopi yang paling beragam di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena nutrisi tanahnya beda-beda di setiap pulau. Jadi setiap pulau-pulau itu punya nutrisi tanah yang berbeda-beda. Bahkan setiap gunung punya nutrisi tanah yang berbeda-beda. Pohon yang sama ditanam di tempat nutrisi tanah yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Itu indahnya Indonesia. Jadi jangan ragu untuk mempromosikan bahwa kita nggak perlu jangan-jangan menjadi eksportir kopi terbesar di dunia, tapi kita adalah penyedia kopi dunia yang value-nya itu paling tinggi, yang punya ceritanya yang sangat-sangat beragam. Itu mungkin salah satu visi yang kita betul-betul Anomali percaya semenjak awal kita berdiri tahun 2007. Dan kita bicara tentang kopi, kita tidak langsung bagaimana menjual, tidak. Kita berpikir bagaimana kita melakukan corporate shared value yang betul. Jadi perhatikan betul corporate shared value, bukan corporate social responsibility. Saya pribadi ini mungkin sebuah ungkapan yang banyak orang juga yang tidak setuju gitu ya. Tapi untuk perusahaan saya yang saya dirikan, saya tidak percaya dengan CSR. Dalam arti apa? Dalam arti yang
saya untung sebanyak-banyaknya. Ketika saya sudah untung, saya sumbang aja ke seseorang atau sebuah institusi yang tidak ada hubungannya dengan supply chain saya. Pokoknya saya nyumbang aja. Nah, kalau CSR dalam bentuk seperti itu, saya sepenuhnya tidak setuju. Yang kita lakukan semenjak awal adalah yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman UKM, bahkan saya sangat menganjurkan untuk melihat supply chain teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Apakah supply chain itu bisa kita bangun bersama yang sehat? Jadi mulai dari, kalau dari anomali, mulai dari petaninya, kita beli dengan harga yang bagus, pelatihan-pelatihan kalau mereka butuh tuh kita menjadi partnernya, dan seterusnya gitu. Dan ini adalah Pak Maximus ya, dia kepala dari koperasi yang ada di Wamena di Papua, Indonesia. Dan kita berhubungan cukup baik dengan Pak Maximus, dan kita berkunjung sudah 3 kali ke tempat mereka untuk melakukan engagement ya, untuk build relationship, build trust, membeli dan saling share beberapa visi tentang perkopian Indonesia ke depan. Nah, ngomongin soal ekspor, kopi Anomali bekerja sama dengan White Korea, dengan juga ada kafe namanya Scene of Coffee di Korea, dan dibantu betul oleh ITPC Busan. Kita pameran di Cafe Show. Cafe Show ini salah satu pameran kopi terbesar di Asia bahkan. Jadi Singapura tuh kalah jauh sama, kalau bikin pameran kopi ya, kalah jauh sama si Cafe Show di Korea. Nah, dan akhirnya Anomali berhasil tembus ke Korea, dan sekarang kopi Anomali sudah ada di Korea berkat partner kami yang kami banggakan juga, namanya White Korea. Nah, ini foto Pak Jokowi dengan Pak Triawan Munaf ya, ketika Anomali Coffee serving di Istana Merdeka tahun 2018. Nah, kita beranjak ke ngomongin soal kopi kan enaknya sambil makan sama coklat ya. Nah, Pipiltin Cocoa itu saya dirikan bersama kakak saya sendiri, itu ada Mbak Tisa yang paling kiri, dan di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kami, saya yang paling kanan yang kepalanya polos ya. Nah, di tengah-tengah kami itu ada raja dan ratu dari Belanda, King Willem Alexander dan Queen Maxima. Nah, kok bisa mereka datang ke Pipiltin Cocoa, ke pabrik kami yang sangat kecil di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, habis berkunjung dari Bogor, istananya Pak Jokowi. Kok bisa mereka menentukan untuk mampir ke Pipiltin? Bahkan mungkin saya yakin sebagian teman-teman UMKM yang sekarang menonton acara ini belum tahu Pipiltin itu siapa gitu. Nah, Pipiltin itu adalah sebuah local couverture chocolate producer. Jadi kita memproduksi coklat dengan kualitas yang setinggi-tingginya dari Indonesia, dengan cerita yang kurang lebih sama dengan values yang dipercaya oleh Anomali, bahwa kita memang kuratornya coklat Indonesia. Nah, mulai dari biji sampai dengan coklat bar yang jadi, kita bisa menjabarkan rasa coklat Bali itu ada karamelnya, fruity, creamy, cocoa intensity, dan kita ciptakan suatu model sendiri. Tadi kalau Pak Hermawan banyak dengan diagram yang beliau present, sangat-sangat mudah dimengerti. Nah, Pipiltin juga mencoba untuk bisa menjabarkan rasa, Pak Hermawan. Jadi, dan teman-teman sekalian, rasa itu harus bisa dijabarkan, dan ini yang ngomong adalah UMKM. Pipiltin ini adalah UMKM, yang didatangi oleh Raja dan Ratu Belanda itu adalah UMKM, bukan perusahaan besar. Jadi PD Jaya itu dari Aceh ya, coklatnya itu beda sekali rasanya dengan coklat dari Bali. Coklat dari Glenmore Jawa Timur punya spektrum rasa flavor bubble, ini kita sebutnya diagramnya ya, kita ciptakan sendiri ini sebetulnya. Beda sekali dengan Tanah Roro Flores. Nah, ngomong-ngomong dengan tadi Mas Billy sampaikan tentang Ransiki. Nah, ini yang paling seru. Ransiki itu adalah koleksi terakhir, bukan terakhir, yang paling latest ya, yang kita luncurkan. Dihadiri oleh Pak Wagub dari Papua Barat, ada Pak Triawan Munaf juga selalu mendukung kita, dan kita ngomongin soal cerita lagi di sini, Ransiki. Kenapa harus Ransiki? Nah, ketika kita ke Ransiki itu bukan sekedar coklat yang enak, Ibu Bapak sekalian, tapi kita bisa mengambil cerita yang sangat penting soal pelestarian alam. Bagaimana burung Vogelkop Superb yang ditemukan oleh 2017
dari Ornithology University di sana dengan tim Allen dengan National Geographic gitu ya. Dia menemukan burung namanya Vogelkop superb tahun 2017. Nah, burung itu tinggal di hutan Arfak. Dan para petani dari coklat Ransiki itu ada di buffer zone-nya hutan Arfak. Dan harapan kami ketika ekonomi mereka maju di sekitaran situ gitu, sehingga tidak terbesit pun ide bahwa hutan saya mau babat untuk dijadikan sesuatu hal yang lain gitu ya. Nah, karena nilai-nilai itu, karena cerita itu penting untuk kita angkat, oleh karena itu kita berjuang bersama-sama dengan tadi Yayasan Indonesia Dagang Hijau dengan Mas Billy, dibantu oleh Mas Billy juga dan rekan-rekan yang lain untuk bisa launching Ransiki, dan sampai sekarang ini adalah produk yang growth sales-nya tertinggi dibandingkan oleh single origin yang lain. Ini luar biasa Ransiki. Ini harganya paling mahal, bingung kan? Tapi growth-nya paling tinggi. Jadi tadi yang balik lagi Pak Hermawan sampaikan, bukan berarti harus jadi jual yang paling murah. Tapi kalau menciptakan value yang lebih dan customer tuh paham value itu dia dapatkan, jangan-jangan itu yang dia kejar. Nah, Pipiltin ngomong-ngomong soal ekspor. Kita sejak 2017 sudah ekspor ke Jepang, 2018 sudah di Singapura, 2020 Agustus ini sedang menyiapkan, repot banget kita menyiapkan dokumen yang panjang untuk ekspor ke Rusia. Ya, tapi semuanya ini udah done deal, udah dibayar. Kasarnya kalau ekspor tuh enaknya dibayar duluan nih Bapak Ibu sekalian biasanya. Nggak ada TOP, term of payment ya. Nah, bayangkan coklat-coklat Indonesia yang memang kualitas sangat tinggi sudah bisa dinikmati di Jepang, Singapura, dan Rusia, dan mudah-mudahan menjawab tadi undangannya Bapak yang mulia Pak Dubes Pak Tantowi gitu untuk ke New Zealand juga Pak gitu dengan senang hati. Dan kita di Jepang sudah punya pendaftaran merek sendiri, perusahaan dan sebagainya. Nah, 2 slide terakhir ini yang pertama adalah membahas regarding branding. Apa sih branding yang sama dari apa yang saya lakukan bersama teman-teman? Satu adalah kita harus kelihatan betul adalah do good. Harus ada kebaikan di situ. Karena itu alasan kita untuk hidup. Yang kedua adalah jujur dan pendalaman story yang jangan setengah-setengah. Harus punya pendalaman cerita. Yang ketiga, kita harus menjadi game changer. Nggak bisa ngikutin yang udah ada. Kalau coklat itu sekarang yang udah ada itu adalah coklat-coklat massal, ya kita bikin suatu game yang beda. Kita ciptakan panggung sendiri. Kalau kita ciptakan permainannya, kan role-nya kita yang bisa buat sendiri. Kalau role-nya kita buat sendiri, jangan-jangan kita bisa bersama dengan teman-teman yang lain dengan values yang sama itu bisa menang bersama gitu. Nah, yang terakhir kita ngomongin soal sustainability, keberlanjutan ya, keberlanjutan baik itu dari segi petaninya, dari segi alamnya. Ya. Kemudian inclusivity, kita tidak pandang bulu bekerja sama dengan siapapun juga, kita inklusif betul. Dan yang terakhir yang sangat tidak kalah penting adalah legacy. Apa yang kita mau sampaikan ke nilai-nilai apa yang kita mau tinggalkan di situ menjadi legacy. Terpatri, sudah paten itu legacy. Nah, slide terakhir, kita ngomongin soal ekspor. Tadi ngomongin soal branding, values, nah kita ngomongin soal ekspor. Ekspor mungkin kesan dan pesannya Pipiltin dan anomali mungkin ya. Pertama, exhibition saya kasih tanda tanya. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti beberapa kali eksibisi, mulai dari Eropa, Jepang, Korea, Rusia, dan sebagainya. Dan exhibitions itu tidak langsung berhasil. Dan bahkan keberhasilan itu sangat-sangat kecil. Lantas apa yang dibutuhkan menurut saya untuk UMKM, untuk anomali dan Pipiltin khususnya? Adalah market insight. Jepang punya Japan JETRO, Japan External Trading Organization, JETRO. Dia punya organisasi yang khusus untuk bisa, dan ini di luar dari Kementerian Luar Negerinya, di luar dari Kementerian Perdagangannya. Nah, JETRO itu disebutnya independen, dan dia bercokok di setiap negara-negara yang menjadi tujuan ekspornya Jepang. Nah, saya rasa kalau kita bisa punya ke arah sana, semacam JETRO-nya Indonesia, itu seru banget, karena market insights yang menjadi kekurangan kita yang paling mendasar. Ketiga adalah long term relationship. Ini bukan sekedar jualan kemudian untung terus pergi gitu. Ini soal long term relationship. Kemudian keempat adalah collaborate forces. Nah,
SMI ya, UMKM, kenapa nggak kumpul di satu, kemudian biayanya bareng-bareng untuk incer ke satu market tertentu gitu di negara mana gitu misalnya. Nah, hal seperti ini saya rasa juga kekurangan saya ya, yang saya rasa perlu saya geluti beberapa waktu ke depan. Nah, yang terakhir untuk bisa bertahan harus diversify, baik market, saya tambahkan sedikit, maupun produk. Karena kalau sekarang misalnya produknya itu ke hotel ya, hotelnya lagi susah, mau gimana kalau kita nggak ada produk yang home gitu misalnya. Jadi diversifikasi itu sangat-sangat penting. Mungkin cukup dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Pak Irfan. Saya sebagai orang Papua bangga sekali. Transiki itu growth sale-nya tertinggi ya. Bangga jadi orang Papua. Paling mahal lagi ya. Iya dong. Ya, makasih banyak Pak Irfan.